Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatul qabul wa tamami kulli sulin ma'mul ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ahli baitihi al-kiram was sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sama-sama sebelum kita mulai mujakarah pada hari ini, sama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizul Alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala syekhuna asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuqi fi natmihi matni aqidatil awami. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'gaya alaihi mussalatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Tayyib. Seperti biasa, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga berkah kita mengucapkan alhamdulillah ini Allah tambahkan kenikmatan untuk nikmatnya taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, beserta keluarga para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Melanjutkan mujakarah kita yang mana masih membahas tentang adadul anbiya war rusul, jumlah bilangan nabi-nabi dan rasul.
Adapun nabi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Nasabuhu, silsilah nasab Nabi Zakaria, yattasilu nasabuhu ila Sulaiman bin Dawud. Jadi nasab sidin bersambung kepada Nabi Sulaiman. Artinya juriat ke atas bersambung kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Faidatun, ini suatu keterangan yang ada manfaatnya. Zakaria itu apabila dimaknai, makna Zakaria itu apa? Dzakarahullahu ay madkurullah. Artinya Allah Ta'ala itu mengingat Nabi Zakaria. Atau Nabi Zakaria itu selalu disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. Buktinya mana? Buktinya dalam Al-Quran. Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut nama seorang hambanya, yang mana Allah Ta'ala letakkan ismu Zakaria dalam kitab suci Al-Quran. Sejak diturunkannya Al-Quran, atau bahkan sejak zaman azali, Allah Ta'ala sudah sejak azali punya kalam yang akan diturunkan ke dunia. Diturunkan wahyu tersebut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu, sidin lahir di mana? Biladus Syam, di negeri Syam. Syria atau Syria. Qaumuhu, masyarakat nang didakwahi sidin. Ursila ila bani Israila qabla Isa ibni Maryam. Sidin diutus kepada Bani Israel. Nah, kalau kita lihat rentet ke belakang banyak nabi-nabi yang diturunkan atau yang diutus kepada Bani Israel. Qabla Isa bin Maryam, sebelum diutusnya Nabi Isa sebagai nabi dan rasul. Bin Maryam alaihi wassalam atau alaihi salam. Wa kana min ahbarihim qabla nubuwatih. Dan Nabi Zakaria itu adalah seorang ulama sebelum diangkat sebagai nabi. Sebelum diangkat sebagai nabi, sidin adalah seorang ulama. Da'watuhu intasyara fi ahdihi fujuru qaumihi wartikabuhum al-munkarati. Jadi proses dakwah Nabi Zakaria ketika di masa Nabi Zakaria itu tersebar, sudah wantar, sudah biasa, kaumnya itu gawian nang kada baik. Fujur itu asal katanya berbuat durhaka, artinya melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Wartikabuhumul munkarat, menggawi sesuatu yang ditegah oleh syara'. Artinya syariat Nabi Musa. Fanasu rabbahum, mereka lupa terhadap penciptanya, terhadap Tuhannya. Jadi mulai zaman bahari sudah karena ada nang mengatakan lawas kelawasan lupa pulang. Ada pulang Allah Ta'ala turunkan Nabi ingat pulang. Karena lawas kelawasan lupa pulang. Wasullita alaihim mulukan jabbarin, dan mereka itu dikuasai oleh raja-raja yang lalim. Fa akhadha yudzakiruhum bi rabbihim. Lalu Nabi Zakaria itu memberikan peringatan untuk kembali kepada syariat
untuk kembali beribadah kepada Allah, untuk kembali menjalankan syariatullah. Wa yukhawifuhum min adzabih, dan memberikan kabar ancaman daripada siksa Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya nang ingkar. Wa tu'addu da'watuhu tamhidan lirisalati Isa bin Maryam. Dan dakwah Nabi Zakaria ini dapat dikategorikan termasuk muqaddimah, kata pengantar untuk nanti semacam muqaddimah, pembukaan atau kata pembuka terkait risalah kenabian Nabi Isa ibni Maryam. Kafalatu Maryam. Nah, nang kita rancak dengar Nabi Zakaria itu ada kaitan erat dengan kisah Sayyidatuna Maryam, yaitu ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi diceritakan di sini kafalatu Maryam, cerita tentang Nabi Zakaria itu mengasuh merawat Sayyidatuna Maryam. Jadi kisah Sayyidatuna Maryam ini apa? Nadarat ummu Maryam nang bengaran Hannah antakuna ibnataha al-wahidah, bahwasanya anak perempuan sidin satu-satunya yaitu nang bengaran Maryam khadimatan li Baitil Maqdis, artinya di benazar Mama Sidin hendak bahadam di Baitul Maqdis, beribadah di Baitul Maqdis. Illa annaha sur'anu man taqalat ila rabbiha, melainkan bahwasanya Mama Sidin itu sungsung meninggal. Artinya sebelum Sayyidatuna Maryam ganal, Mama Sidin meninggal sudah. Lalu fatakaffala zauju ukhtiha, lalu diasuh oleh suami daripada dingsanak mama Sayyidatuna Maryam, yaitu siapa? Zakaria. Jadi hitungannya hitungan paman. Tapi acil nang banding sanak lawan mama. Sedangkan Nabi Zakaria adalah laki daripada acil. Biri'ayatiha, untuk mengasuhnya. Wadata marratin dakhala 'alaiha fawajada 'indaha rizqan 'ajiba fakihatus sayfi fi syita faqala laha min aina laki hadha qalat huwa min 'indillah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lalu pada suatu waktu, pada suatu hari, Nabi Zakaria itu masuk ke tempat mihrab. Jadi dikatakan mihrab. Nanti kita akan masuk kepada ayat Al-Quran terkait tentang Sayyidatuna Maryam bersama Nabi Yuna Zakaria alaihissalam. Jadi ketika memasuki ruang ibadah Sayyidah Maryam, fawajada 'indaha rizqan 'ajiba, melihat nikmat nang ganjil. Apa itu? Fakihatus sayfi fi syita, buah-buahan yang seharusnya ada di musim panas, tapi ternyata buah-buahan tersebut ada di ruangan Sayyidah Maryam, yang mana pada saat itu adalah musim dingin. Ini kan sesuatu yang ajib, sesuatu yang khawariqul 'adah, bertentangan dengan adat kebiasaan. Faqala laha min aina laki hada, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Qalat, berkata Sayyidatuna Maryam, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memberinya itu kada bekira-kira, kada berhitung. Jadi kalau kita rujuk kepada Al-Qur'an, ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa
qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 37, wa kaffalaha Zakaria, jadi Nabi Zakaria nang ma'asuh Sayyidatuna Maryam. Manakala tiap kalian masuk ke mihrab. Mihrab itu adalah sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut berada dalam masjid. Ruangan tersebut diolahkan oleh Nabi Zakaria karena Sayyidatuna Maryam ini sudah beranjak menjadi seorang remaja putri. Artinya sudah mulai dewasa nih. Sudah dewasa. Maka diolahkan tempat ruangan yang letaknya di dalam masjid. Yang mana di situ juga tempat daripada Sayyidatuna Maryam beribadah. Wajada 'indaha rizqa, melihat mendapati di sisi Sayyidah Maryam rizqa di situ bentuknya nakirah. Kalau kita rujuk kepada ilmu nahwu, rizqa di situ rizqan azimun atau rizqan aziman, rezeki yang luar biasa. Rezeki yang bahasa kitanya tuh langka dan mengherankan. Lalu bertakun, wahai Maryam, dari mana engkau dapat rezeki nang seperti ini? Berkata Sayyidatuna Maryam, oh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sakahandak si dinai memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki Allah taala bighairi hisab. Bighairi hisab itu dalam tafsirnya bighairi taqdirin, tanpa berhitung, likasratih, karena banyaknya. Atau bisa juga tafsirnya itu bighairi hisab, di situ adalah tanpa diminta Allah taala beri rezeki. Jadi dari sini timbul pertanyaan, sejak kapan Sayyidah Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria? Dalam tafsir dijelaskan Sayyidah Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria sejak kecil. Ba'da'an fatomat, setelah disapih. Artinya setelah ampih menyusu, sudah diasuh oleh Nabi Zakaria. Lalu disinilah ketika kita membahas tentang ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, ada istilah yang disebutkan oleh ulama, yaitu karomah. Karomah, kalau secara makna karomah itu adalah sesuatu, kalau kita ambil lapas kata dasarnya karuma yakrumu, artinya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan karomah ini dimunculkan oleh ulama karena merujuk dalilnya kepada kisah tentang Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya karamat itu ada secara syariat. Dalilnya Al-Quran menunjukkan bahwasanya ini merupakan min khawariqil 'adah. Lalu ulama mencoba menggali daripada ayat Al-Quran ini, kenapa jadi disambat khawariqul 'adah? Kenapa disambat karamat? Di antara alasan ulama mengatakan bahwasanya dalam tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan, ketika Nabi Zakaria menemukan bahwasanya Sayyidah Maryam mendapatkan sesuatu yang bahasa kitanya aneh, buah yang kada panen di musim dingin, ternyata ada buah-buahannya itu banyak.
berada di tempat Sayyidah Maryam. Lalu dari sini ada ulama yang mengambil keterangan bahwasanya Nabi Zakaria itu jadi dikatakan bahwa ini adalah menyalahi adat, artinya sesuatu yang luar biasa. Nabi Zakaria dalam tafsirnya itu, dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib atau dijelaskan bahwasanya Nabi Zakaria itu ketika sidin itu hendak benar bisian anak, akan tetapi umur sidin ini sudah tuha benar. Istri sidin pun tuha juga dan akhir mandul asa kada medda ini pacangan ba anak. Lalu Nabi Zakaria ini melihat kepada kondisi Sayyidatuna Maryam. Wah, Sayyidatuna Maryam ini merupakan hal yang langka nih, menyalahi adat. Seharusnya kada kaini buah-buahan itu kada ada di musim ini, tapi ternyata ada. Lalu dari sinilah muncul keinginan kuat Nabi Zakaria untuk tetap berdoa kepada Allah Ta'ala, untuk minta kepada Allah diberikan keturunan. Nah, dari sinilah ulama mengatakan ini sesuatu yang khawarikul adah. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah karomah. Dan ada pula yang mengatakan khawarikul adah itu merujuk kepada kalimat rizqon. Rizqon di situ adalah lapasnya nakirah. Jadi rizqon aziman atau rizqon goriban ajiban, sesuatu yang luar biasa, yang gorib, yang langka, yang membingungkan, tapi terjadi. Nah, ini sebagai dalil karomah. Itu dalil karomah terdapat dalam tafsir kabir, yaitu Mafatihul Ghaib. Terkait masalah karomatul auliya, dalam kitab Al-Haqaiqu 'anit Tasawwuf li Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi Al-Hasani, sidin menjelaskan di zaman sekarang jar sidin banyak manusia itu bertanya-tanya tentang masalah karamat. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah karamat itu memang ada landasannya secara syariat? Adakah dalil Qur'annya? Adakah dalil hadisnya? Lalu apa gerang tujuan Allah Ta'ala memberikan karamat kepada seorang aulia atau kepada hambanya yang bertakwa atau hambanya yang muqarrabin? Berarti ada 3 pertanyaan nih lah. Seandainya ada yang meragukan karamat itu adakah? Yang pasti dulu dalam kisah Nabi Zakaria terdapat cerita Sayyidatuna Maryam, yang mana Sayyidatuna Maryam ini bukanlah seorang nabi. Kalau misalnya aja panglah, Sayyidatuna Maryam itu seorang nabiyah, misalnya seorang nabi perempuan. Kadeda. Kembali kita merujuk kepada pembahasan sebelumnya bahwa seorang nabi itu mesti laki-laki. Kadeda nabi perempuan. Berarti ini bukan mukjizat. Lalu istilah apa yang cocok? Istilah apa yang patut untuk dimunculkan terkait ketika ada seorang aulia, ketika ada seorang hamba Allah diberi keistimewaan melakukan hal yang di luar logika, di luar akal, tapi terjadi. Contohnya kita bulikakan kepada kisah Nabi Ibrahim. Tapi itu mukjizat lah. Tapi sekarang kita membicarakan tentang karomah. Jadi istilah ulama memunculkan kalimat karomah karena Sayyidatuna Maryam bukan nabi. Kalau nabi maka masuk kepada ranah mukjizat. Jadi di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya karamat itu ada, yaitu tentang kisah Sayyidatuna Maryam alaihas salam. Itu bukti daripada dalil Al-Qur'annya. Ada juga qissatu ashabil kahfi wa baqa'uhum fin naumi ahya'an salimina
'anil afati muddata 309 sinina. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Nabikah mereka? Ada. Tapi yang pasti mereka orang-orang soleh pilihan Allah. Yang mana mereka berdiam di dalam goa dan mereka tidur di situ dalam keadaan hidup aja masih orangnya, tapi guring, sehatan aja orangnya, pada gegaringan nih, muddata selama 309 tahun, 309 tahun guring, sehat aja awaknya, hidup aja orangnya. Nah ini kan tentu apa istilah yang cocok muncul untuk menyebutkan tentang kejadian yang terdapat pada diri mereka. Dan ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam goha itu selama 300 tambah 9 tahun. 309 tahun di dalam goha tidur, hidup aja, sehatan aja awak. Itu bukti khawarikul adah. Itu dalil Al-Qur'annya. Sekarang dalil hadisnya. Ada qissatu Juraijin al-'abidil ladzi kallamahu tiflu fil mahdi. Kisah tentang di zaman Bani Israel ada seorang hamba Allah yang soleh bernama Juraij. Dan Juraij itu bisa berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam ayunan atau masih dalam buayan. Ternyata bayi tersebut kawa bepandir. Nah, kawa bepandir ini siapa gerang bayi itu? Nabi kah? Tentu bukan kan Nabi. Ternyata bayi bisa bepandir. Nah ini kan sesuatu kharikul adah, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Itu terdapat dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada lagi, itu tadi hadis Nabi. Ada pulang bersumber dari para sahabat tentang kisah Umar radhiyallahu anhu. Wa huwa ala mimbaril madinati yunadi biqaidihi ya sariyata al-jabala wa huwa haditsun hasan. Jadi ada kisah Sayyidina Umar nih lah, karamat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mengangkat seorang panglima untuk menyebarkan Islam ke daerah Persia. Ke daerah Persia. Lalu ternyata di sana ada apa? Dan sudah memang diprediksi oleh Sayyidina Umar bahwasanya di sana akan ada perlawanan. Lalu hasillah perang yang mana Sayyidina Umar itu menunjuk seorang panglima untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Setelah sampai di sana, karena saking banyaknya musuh, terdesak pasukan kaum muslimin tadi terdesak. Lalu karomat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sidin berkhutbah di mimbar di kota Madinah, langsung Sidin berpandir, ya sariyatu al-jabala. Bingung orang nih, lagi berkhutbah di mimbar, berpandir timbul ya sariyah al-jabal. Wahai panglima pasukan kaum muslimin, Al-Jabal, berlindung ke gunung. Maka jaraknya antara kota Madinah dengan negeri Persia jauh. Tapi ternyata pasukan kaum muslimin dan panglima pasukan tersebut mendengar suara. Nah, itu suara Sayyidina Umar bin Khattab jar. Ayo kita langsung. Kadengaran bahasa kitanya dari sini bepandir di Banjar mendengar. Itu suara anu jar. Ayo kita berlindung ke gunung. Lalu alhamdulillah setelah mereka berlindung ke gunung, proses peperangan berlangsung, akhirnya mereka menang. Selamat dan menang. Itu terdapat dalam hadis yang
kualitasnya hasan. Ada pula lagi itu dalil daripada bersumber daripada sahabat. Belum lagi kisah-kisah aulia di zaman setelah sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in sampai ke generasi kita. Artinya karamat itu ada. Dan bahkan waqad allafal ulama fi dzalika mujalladatin katsiratan. Bahkan ulama-ulama gonol bahasa kitanya banyak mengarang, berjilid-jilid mengarang tentang masalah karamah. Wasannafa akabirul a'immah, bahkan tokoh-tokoh ulama. Bahasanya tuh pemimpin-pemimpin ulama. Contohnya di antaranya Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib di atas 20 jilid karangan Sidin. Wa Abu Bakar Al-Baqillani wa Imamul Haramain, wa Abu Bakar bin Furaq wa Hujjatul Islam Al-Ghazali wa Nasiruddin Al-Baydawi wa Hafidhuddin An-Nasafi, dan lain-lainnya banyak mengarang tentang masalah karamah, mengarang tentang isbatul karamah lil auliya, isbatul karamah lil auliya. Lalu ada pertanyaan, ada yang bertakun, kalau kita banding-banding jar, meskipun nilah itu yang disebutkan tadi itu sedikit daripada yang banyak, tapi apabila dibandingkan lawan masa kita, ternyata masih banyakkan karamah di masa setelah sahabat dibandingkan karamah yang terjadi di masa sahabat. Seandainya nih muncul pertanyaan seperti itu, lalu jawaban dalam kitab ini menjelaskan, yaitu mengutip daripada pendapat Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Sidin, bahwasanya Sidin pun mengutip daripada pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ujar kata Imam Ahmad bin Hambal, sedikit daripada yang banyak daripada kalangan sahabat yang muncul ke permukaan tentang karamah Sidin, meskipun sudah banyak, tapi kalah banyak lagi bahasanya karamah di masa setelah sahabat. Karena kenapa gerang perlu karamah cukup di masa sahabat itu banyak, tapi tidak sebanyak di masa-masa kita nih? Karena di masa sahabat itu keimanannya lebih kuat daripada kita. Jadi seandainya banyak juga keimanan para sahabat itu tidak sama dengan keimanan kita. Makanya banyak juga karamat di kalangan sahabat, masih lebih banyak lagi karamat di zaman masa setelah sahabat. Kenapa? Karena keimanan kita ini yang perlu diperkokoh, perlu diperkuat, bukan hanya secara logika saja, bukan hanya secara dalil saja, bukan hanya secara referensi saja. Perlu dibuktikan bahwa ini bujur apa yang disampaikan Sidin bi idharil karamati lahum, dengan menampakkan karamat-karamat para aulia. Lalu apa gerang tujuannya, hikmahnya yang dapat diambil pelajaran? Allah Ta'ala itu mengadakan yang namanya karamah. Yang pertama itu takriman, karena ingin memuliakan para hamba-hambanya. Bahasa kitanya kalau kita begawi lawan bos atau kita jadi karyawan dalam sebuah perusahaan, kita nih rajin benar begawi, dapat gaji sudah. Begawi bahasa kitanya, kita nih beribadah rajin lawan Allah Ta'ala, dapat pahala sudah. Cuman ujar Allah Ta'ala, aku hendak memberi bonus. Kalau bahasa kita ujar misalnya bos kita, gawian ikam ini selama bertahun-tahun bagus bener jadi aku hatiku ini ringan bener, hendak memberi bonus gasan ikam, gasan ikam ini gasan ikam ini padahal gaji sudah ada, tapi bos tadi ringan hati hendak memberi. Kenapa jar? Kenapa? Karena aku senang bener lawan gawian ikam, puas bener bahasa kitanya gawian ikam di perusahaanku ini banyak bener mengolah hujungan terhadap perusahaanku. Jadi aku ini ringan hati hendak memberi bonus. Begitu pula Allah Ta'ala, tapi jauh panglah walillahil mathalul a'la, kada kau pang dibandingkan, cuman li taqribil faham aja nih.
untuk memudahkan pahaman aja bahwasanya Allah Ta'ala itu memberi bonus, memuliakan kepada aulia, kepada para wali untuk mendapatkan suatu keistimewaan, yaitu karomah. Kemudian wa ta'yidan, untuk mengokohkan jihad mereka dalam menolong agama Allah. Bahasa kitanya dimudahkan Allah Ta'ala atau ketika berdakwah, artinya ketika ada karomah itu ada lebih mudah untuk menyampaikan agama Allah. Wa idharan liqudratillah, nang ketiga untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kudrat Allah Ta'ala itu kada terbatas. Kalau kadang-kadang kita ini karena sudah terbiasa hidup lawas nih 40 tahun 50 tahun berdasarkan logikaku aja, aku ini lebih cenderung misalnya kepada hukum sebab akibat. Bila rajin sugih, bila rajin mau to alim, bila rajin mau to hasil. Itu kita melihat kepada sebab akibat. Tapi Allah Ta'ala hendak menunjukkan, jangan hanya terpatok kepada itu aja. Allah Ta'ala maha kuasa. Contohnya tadi Nabi Zakaria sudah tuha bada dua asa kada meddain, kada mungkin lah baanakan tuhaan sudah. Ternyata kadada, istilahnya tuh kadada kawa kadusa putus asa, ada aja sesuatu yang di luar akal, di luar logika. Hasil aja anak yang mana akhirnya Sidin mendapatkan anak yang dinamakan Yahya. Itu di antara hikmahnya. Lalu ada pulang orang nih betakun, jakanya pang cukup aja Allah Ta'ala tah. Cukup aja pang dengan dalil-dalil, dengan referensi-referensi, dengan burhan, bukti-bukti argumentasi yang masuk akal, logika-logika yang tajam. Kayak itu aja bang cukup aja. Kalau lah istilahnya toh, amun hendak berdakwah kepada masyarakat atau sasaran objek dakwah nih. Oh, lalu Sidin menjawab akan, nang namanya masyarakat nang didakwahi itu kena ada toh suatu waktu masyarakat itu nang fanatik, buta, ta'assub benar. Pokoknya biar kayak apakah kita menjelaskan selogika-logika mungkin, sedetail mungkin. Nah, masuk akal. Kalau kada tetap ampun kunang bujur. Tetap ampun kunang iyanya. Lalu disinilah Allah Ta'ala memadahkan. Oke, kayak ini aja nah. Nah, misalnya Allah Ta'ala berikan kepada seorang hambanya sesuatu yang di luar adat kebiasaan. Sesuatu yang khawarikul adah, yaitu karomah. Yang mana di situ fungsinya untuk membuktikan lisidqihim, kebenaran apa yang mereka sampaikan. Begitu juga para rasul. Jakanya para rasul itu nah cukup pang dalil Quran, dalil hadis, ucapan mereka aja, kada perlu pang mukjizat. Tapi ternyata Allah Ta'ala turunkan mukjizat. Itu tadi seperti yang dipertanyakan sebelumnya, yaitu apakah ada dalilnya kah? Karamat itu ada. Apa terus gasan apa Allah Ta'ala menurunkan karamat? Di antaranya hendak memuliakan, hendak memantapakan, memudahkan. Di antaranya hendak memperlihatkan kekuasaan Allah. Selanjutnya wiladatu Yahya. InsyaAllah akan kita sambung di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita mujakarahkan ada manfaatnya dan menambah keyakinan kita terkait i'tiqad kita terhadap keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi-nabinya, dan kepada para aulianya. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Mengabulkan hajat kita dan hajat seberataan kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah, dan husnul khatimah. Dan kelak harapan kita seberataan, semoga kita seberataan dikumpulkan di surganya Allah bi ghairi hisab.
Artinya kalau merujuk kepada tafsir sebelumnya, kada berhitung, kada perlu diminta, tapi kita meminta, mudahan itulah yang Allah Ta'ala takdirkan seperti ucapan yang keluar dari lisan kita. Wa ila ma nawa bihi salafun salih ila hadratin nabi wa ilin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat-taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.